Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat UPT PKM Universitas Brawijaya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mereview, berdiskusi bersama podcast edisi spesial Ramadan dengan tema e-commerce dan filantropi dalam etika Islam. Telah hadir bersama saya Muhammad Alifuddin Ihsan, yaitu narasumber kita Ustadz Jamalul Akbar LCMA. Beliau adalah dosen Universitas Brawijaya, lulusan Hamad bin Khalifa University Qatar dan Sultan Syarif Ali Islamic University Brunei Darussalam. Tentu narasumber kita kali ini sangat spesial. Kita kedatangan Ahlul Quran yang akan membahas topik tentang e-commerce dan filantropi dalam etika Islam. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ustaz Jamal. Selamat pagi. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan panjenengan. Alhamdulillah. Ini adalah podcast edisi Ramadan 1444 Hijriah yang insya Allah akan membahas tentang e-commerce. Nanti kita akan berdiskusi bersama dengan topik e-commerce dan filantropi dalam etika Islam. Mungkin pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan kesempatan kepada Ustadz Jamal untuk menyampaikan gambaran singkat tentang e-commerce dan filantropi dalam etika Islam. Baik, sebelum kita mulai pembahasan ini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dalam konsep Islam ada sebuah kaidah usul yang berbunyi al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim. Segala sesuatu yang berbentuk interaksi kepada sesama manusia, dalam hal ini termasuk ekonomi, kemudian keuangan, transaksi perdagangan, hukum asalnya adalah boleh, mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Itu dengan kata lain, semua jenis transaksi yang ada itu hukumnya halal, boleh, kecuali memang ada beberapa hal saja yang diharamkan, dan itu sedikit. Dan apapun yang diharamkan oleh Allah pasti ada mudarat di dalamnya. Bisa dihitung dengan jari itu yang diharamkan kalau dibandingkan dengan yang dihalalkan. Misal seperti tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada aniaya, tidak boleh ada riba, dan seterusnya. Nah, jadi selama tidak ada dalil yang mengharamkan baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka kebebasan berkreasi, berinovasi dalam bidang muamalat ini terbuka lebar, terbuka luas. Sehingga hukum Islam ini nantinya, khususnya dalam bidang muamalat, itu bisa sangat fleksibel ya, untuk diterapkan di seluruh perdagangan yang ada, baik sekarang ataupun yang akan muncul ke depan, insya Allah. Ini dalam bidang muamalat. Kalau kita melihat dalam pesatnya era perkembangan teknologi saat ini, apalagi ini adalah era-era teknologi digital, Ustaz. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam tentang munculnya konsep-konsep perdagangan modern saat ini? Masalahnya sekarang ini seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hukum asalnya adalah mubah, boleh. Berbeda dengan bidang ibadah. Kalau bidang ibadah ini kaidah usulnya adalah al-aslu fil ibadat al-man'u illa lidalilin. Semua hal yang berhubungan dengan ibadah, yang berbentuk ibadah, hukum asalnya adalah tidak boleh, kecuali
ada dalil yang membolehkannya. Sebagai contoh, misal saya sholat subuh 2 rakaat, banyak pahalanya. Karena waktunya itu masih panjang, masih lama, maka saya berpikir, wah, kalau 2 rakaat saja sudah banyak pahalanya, apalagi sholat subuh 20 rakaat. Supaya pahalanya lebih banyak. Nah, ini yang tidak boleh. Ini tidak boleh. Lah, masalahnya sekarang ada orang-orang yang dia kurang ahli dalam bidang ekonomi Islam, kurang ahli dalam bidang keuangan Islam. Mereka dengan gampangnya mengeluarkan fatwa, ini haram, itu haram, ini judi, ini kurang baik, ini penipuan dan seterusnya. Padahal mereka hanya mempelajari kulit-kulitnya saja. Bahkan ada yang mengeluarkan fatwa haram itu hanya berdasarkan pendapat orang-orang yang bukan expert di bidangnya. Padahal untuk mengeluarkan fatwa halal haram ini kaidahnya adalah al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih, itu kata para ulama. Untuk mengeluarkan hukum halal haram dalam Islam ini, khususnya tentang hal-hal yang bersifat kontemporer yang baru muncul belakangan ini, maka dibutuhkan gambaran dan pemahaman yang sangat sempurna, yang sangat mendalam, mendetail tentang produk-produk ini. Kalau sekarang kita punya kripto aset, saya lebih senang menyebutnya dengan kripto aset, bukan cryptocurrency, karena itu lebih condong ke aset bukan currency ya. Kemudian kita punya NFT, kemudian e-commerce dan lain-lain. Nah, orang-orang ini yang memang dia bukan ahli di bidangnya, mereka gampang sekali mengucapkan haram, semuanya haram. Nah, itu yang masalah itu yang masalah. Padahal dalam masalah-masalah kontemporer ini memang seorang ulama harus bekerja sama dengan ahlul dzikr, yang dalam hal ini di dalam fikih disebut dengan ahlul ikhtisas. Ahlul ikhtisas adalah para expert di bidangnya. Contoh, saya mau mengeluarkan fatwa yang berhubungan tentang masalah medis, maka dalam hal ini saya harus mendengarkan penjelasan secara detail dari para ahli medis, baik itu researcher di dalam bidang medis ataupun dokter spesialis. Kalau saya mau mengeluarkan fatwa tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan atau transaksi, khususnya yang bermunculan saat ini, maka saya harus menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari orang-orang yang memang ahli dalam keuangan Islam, ekonomi Islam. Begitu juga kalau kita mau mengeluarkan fatwa tentang aset digital seperti NFT, kemudian BTC dan seterusnya, kita harus menjelaskan secara rinci itu ya, penjelasan dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Supaya apa? Supaya nanti fatwa yang kita keluarkan itu tidak cacat. Artinya memang benar-benar berdasarkan ilmu, tasawwurun tam, gambaran yang lengkap, pemahaman yang mendalam, bukan tasawwurun naqis. Hanya tahu setengah-setengah saja langsung kita fatwakan ini haram, ini haram, ini haram. Tidak seperti itu. Seperti itu insyaallah. Ini menarik sahabat keren UPTPKM. Kalau memang kita seperti yang tadi disampaikan mau mengeluarkan fatwa, tentu ini berdasarkan mungkin ada di banyak benak kita semua. Ada yang mengatakan dikotomi antara ilmu-ilmu agama dengan dikotomi ilmu-ilmu umum, padahal dalam mengeluarkan fatwa tidak hanya dibutuhkan ilmu agama gitu, tapi juga dibutuhkan ilmu umum. Seperti misalkan kalau tadi disampaikan secara medis pasti kita akan membutuhkan masukan dari dokter yang memang itu keilmuannya adalah keilmuan umum. Maka sebenarnya tidak ada dikotomi antara keilmuan agama dan keilmuan umum. Menarik Ustaz. Lalu saat ini kan memang sangat masyhur di tengah masyarakat. Kita sering berbelanja online melalui berbagai macam e-commerce, contoh misalnya seperti Shopee, ada Bukalapak, kemudian ada Tokopedia dan lain sebagainya. Mungkin yang terbaru ini ada Jomingo gitu ya, ada aplikasi Jomingo. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang e-commerce ini? Apakah ini menjadi salah satu etika perdagangan yang mungkin kalau seandainya kita akan berbicara tentang khiyar, tentu pastinya akan beragam pendapat dari berbagai madhab. Bagaimana tentang ini Ustaz? Baik, kita mulai dari definisinya dulu, dari istilah e-commerce.
artinya elektronik ya. Kemudian commerce artinya komersial. Artinya jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik. Dalam hal ini adalah media internet. Jadi apapun media yang kita gunakan, baik itu online ataupun offline, kita harus tetap mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh syariat. Okay. Jadi apapun yang diharamkan dalam jual beli secara offline, itu juga diharamkan dalam jual beli secara online. Okay. Baik itu berhubungan dengan pertama barang dagangannya, atau yang kedua cara bisnisnya, atau yang ketiga akad transaksinya. Baik, kita mulai dari yang pertama G. Yang perlu kita perhatikan, yang paling penting itu adalah barang yang kita perjualbelikan. Pastikan barang itu halal. Ya, jangan sampai kita mau jualan kemudian kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan berkah, tapi yang dijual babi, yang dijual misalnya barang haram, khamr, narkotika, narkoba dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh. Pastikan itu halal. Selain itu kita juga harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya juga. Jadi tidak semua barang halal itu baik untuk dijual, khususnya dalam waktu-waktu tertentu. Misal celurit. Celurit itu halal dijual, halal boleh dijual. Tapi misal ada dua tetangga kita yang sedang bertengkar hebat ini. Mereka mau saling bunuh-bunuhan nih. Kemudian kita dengan enteng datang ke rumahnya, monggo Pak celuritnya. Nah, celurit itu pada dasarnya memang halal untuk dijual, tapi dalam hal ini karena kondisinya bisa menimbulkan mudarat, maka diharamkan. Yang dalam bahasa fikihnya itu disebut dengan saddud dzara'i. Saddud dzara'i artinya kita menutup celah kemudaratan yang kemungkinan akan timbul, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara masalah barang ini ya, yang namanya jual beli online tidak mungkin ada pertemuan antara pembeli dan penjual, tidak mungkin. Ya. Jadi di sana kita harus sadar bahwa tidak mungkin ada serah terima fisik. Serah terima fisik itu tidak mungkin ada, sehingga kita harus tahu dalam hal ini bahwa di dalam Islam ada beberapa barang yang tidak mungkin dijual belikan secara online, seperti emas atau perak. Jadi barang-barang ini memang dalam Islam harus diperjualbelikan secara kontan, yadan biyadin kata Rasulullah. Ada tangan yang memberi langsung, ada tangan yang menerima. Artinya harus ada serah terima fisik dalam transaksi itu. Makanya untuk emas dan perak ini memang tidak boleh diperjualbelikan secara online. Itu yang pertama tentang barang. Kemudian yang kedua tentang cara berbisnisnya. Kalau kita mau bisnis kita itu berkah, kalau kita mau bisnis kita itu lebih baik ke depannya, maka hindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebagai contoh, hindari ghish, penipuan, ya, kemudian kecurangan. Karena kata Rasulullah itu man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan golongan dari kami. Artinya bukan golongan dari Nabi Muhammad. Kelak di akhirat, di hari kiamat, setiap umat itu akan berdiri berbaris di belakang nabinya masing-masing. Kalau Nabi Muhammad tidak mengakui kita sebagai umatnya, mau lari kemana kita? Kemudian yang kedua, tidak boleh ada gharar atau ketidakjelasan, ketidakpastian. Karena Rasulullah melarang jual beli yang tergantung ketidakpastian, ketidakjelasan di dalamnya. Nah, Rasulullah an bai'il gharar. Jadi kalau dalam bisnis online ini memang kita harus memberikan informasi yang benar sesuai dengan barang yang kita punya. Kalau memang ada celahnya, ada rusaknya, ada sobeknya sedikit, kita harus kasih keterangan di deskripsi. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada kezaliman. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Misal, kalau saya mengatakan kepada pembeli misal, Pak, nanti kalau ada kerusakan di barang jenengan, monggo dibalikkan. Jangka waktunya 7 hari, Tapi setelah orang itu datang karena ada cacat mungkin, kita mencari beribu alasan tuh untuk tidak menerima barang itu. Bahkan kalaupun kita mau menerima barang itu, kita mempersulit prosedurnya. Ini zalim, tidak boleh. Kemudian yang keempat,
tidak boleh ada riba dalam transaksinya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, karena riba ini sangat diremehkan di masyarakat kita. Padahal dosanya itu Masya Allah besar sekali. Rasulullah bersabda, riba itu punya 72 pintu. Pintu yang paling rendah, dosa yang paling rendah dalam riba ini sama dengan dosa seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah akad transaksinya. Ini penting juga itu, Ustaz. Akad transaksi. Jadi transaksi kita ini akan ditentukan ini halal atau haram berdasarkan akadnya. Tapi ini sebenarnya sama saja dengan hal-hal lain. Sebagai contoh, kalau kita bermesraan dengan seorang wanita, kalau itu dilakukan setelah akad nikah, itu akan menjadi ladang pahala. Tapi kalau itu dilakukan sebelum akad nikah, maka itu akan menjadi ladang dosa. Begitu juga dengan transaksi keuangan. Sebagai contoh, gitu, saya mau beli mobil, saya gak punya uang, kemudian saya datang ke bank. Saya mengatakan, Bang, saya minta uangnya, saya pinjam uangnya 100 juta, saya mau beli mobil. Akadnya adalah pinjam meminjam. Oke, bank ngasih 100 juta. Lah, nantinya setelah saya beli, saya akan bayar nyicil ke bank dengan bunganya misal 10%. Jadinya saya bayar 110 juta. Dalam hal ini riba. Karena kita ngutang kemudian bayar lebih, ini riba, gak boleh dalam Islam. Tapi seandainya kita memakai akad yang lain, misal saya datang ke bank, Bang, saya mau beli mobil. Mobilnya mereknya ini, tahunnya ini, warnanya ini, tempatnya di sini dan seterusnya. Maka bank ini dia sebagai pebisnis, pejual, dia akan membeli mobil itu. Nah, nantinya dia akan jual kepada saya 110 juta. Dia sudah ngambil untung toh. Awalnya dia membeli 100 juta, dia jual ke saya 110 juta. Nah, dalam hal ini boleh karena akadnya adalah bai'ul murabaha lil amir bisyira. Jual beli yang saling menguntungkan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sama-sama gak punya uang, itu pertama. Yang kedua, kita sama-sama memakai uang dari bank untuk beli mobil, itu yang kedua. Yang ketiga, kita sama-sama bayar 110 juta. Tapi akadnya beda, maka hukumnya juga beda. Satunya haram, satunya halal. Begitu, Ustaz. Ya, memang betul, akad ini adalah salah satu hal yang menentukan halal dan haramnya sebuah transaksi. Begitu pula dengan transaksi online, Ustaz. Transaksi online seperti Shopee dan lain sebagainya. Kalau kita hanya menggunakan madhab dari Imam Syafi'i, mungkin ini akan terjadi dikotomi yang luar biasa, pertentangan yang luar biasa. Tentu pastinya karena mensyaratkan barang itu ada, kemudian penjualnya ada, pembelinya ada. Kalau dalam transaksi online ini seperti Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, menggunakan akad yang seperti apa, Ustaz? Baik, kalau kita perhatikan kalau kita pelajari jual beli online itu, platformnya apapun itu biasanya menggunakan akad salam, bai'us salam. Ada sebagian orang yang menyebutnya dengan bai'us salaf. Apa itu bai'us salam? Bai'us salam itu kata para ulama, bai'u syai'in muajjalin mausufin fi dhimmah bi thamanin maqbudin. Jadi transaksi jual beli dengan cara pembeli ini akan menyebutkan apa yang dia mau, ciri-cirinya, spesifikasinya. Kemudian dia akan membayar di muka, tunai. Nantinya barangnya akan dikirimkan atau diserahkan kemudian menyusul. Nah, dan menurut mayoritas ulama, bai'us salam ini diperbolehkan jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kata Rasulullah, man aslafa fal yuslif bikailin ma'lum wa waznin ma'lum wa waqtin atau wa ajalin ma'lum. Barang siapa yang ingin melakukan salam ini atau salaf ini, maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang sudah jelas, kemudian timbangan yang sudah diketahui, kemudian ajal waktu yang sudah diketahui juga. Ya, seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini, kalau kita lihat
jual beli yang ada di e-commerce dengan jual beli yang ada di Bai'us Salam ini sama prinsipnya. Uang duluan, kemudian barang belakangan. Nah, tapi di sini saya ingin menjelaskan juga, tadi jenengan menyebutkan pendapat Imam Syafi'i. Memang kalau kita melihat pendapat Imam Syafi'i, di dalam madhab Syafi'i salah satu syarat sahnya jual beli itu adalah ru'yatul mabi'. Ru'yatul mabi' artinya pembeli itu harus melihat barang yang ingin dia beli langsung gitu. Kalau ini tidak terpenuhi, maka dalam madhab Syafi'i jual belinya tidak sah. Lah, masalahnya sekarang bagaimana cara kita menyikapi zaman yang serba online ini? Nah, itu sulit. Kalau kita mau menggunakan madhab Syafi'i, pendapat madhab Syafi'i akan sangat sulit dipraktekkan di zaman yang serba online ini. Maka dalam hal ini kita bisa mengikuti madhab lain. Sebagai contoh, madhab Maliki atau madhab Hanafi. Madhab Maliki, di dalam madhab Maliki, pembeli tidak perlu melihat barangnya secara langsung. Karena syaratnya penjual itu cukup menjelaskan detail barang itu. Nah, jadi tidak perlu dilihat atau dikasih tahu secara langsung. Itu sudah sah dalam madhab Maliki. Ada lagi pendapat yang jauh lebih mudah, pendapatnya madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi yang penting ada taradhi, sama-sama ridho. Tidak perlu menyebutkan barangnya seperti apa, sifatnya seperti apa, tidak perlu. Contoh saya sudah lama kenal jenengan misal, kemudian saya mengatakan kepada jenengan, Pak, saya mau jual BMW saya, jenengan mau beli toh? Kemudian jenengan mengatakan, oh nggih Pak, siap, saya beli. Dalam hal ini jual beli kita sah. Hanya saja memang dalam Islam, syariat Islam itu mengayomi pembeli dan penjual. Jadi syariat Islam itu melindungi dua-duanya, melindungi pembeli dan penjual supaya tidak ada yang dizalimi, supaya tidak ada yang ditipu. Makanya nanti setelah akad transaksi kita selesai, ada yang namanya khiyar. Khiyar ini adalah hak dari pembeli untuk membatalkan transaksi. Nah, itu namanya khiyar. Kemudian yang kedua, transaksi yang paling banyak digunakan dalam e-commerce ini adalah COD gitu Pak. Cash on delivery, ya, cash on delivery. COD ini adalah sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayaran nantinya akan diserah terimakan setelah barang itu datang. Nah, itu COD. Memang menurut ulama-ulama kontemporer, COD ini terbagi menjadi dua pendapat ulama-ulama sekarang. Ada yang mengatakannya haram, ada yang mengatakannya boleh. Orang-orang yang mengatakannya haram, mereka memakai dalil nah Rasulullah an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang, atau bahasa fikihnya itu ta'jilul badalain. Ta'jilul badalain artinya dua-duanya sama-sama terhutang gitu ya. Jadi uangnya dihutang, kemudian barangnya juga dihutang. Uangnya belakangan, barangnya belakangan. Nah, itu diharamkan dalam Islam. Tapi dalam hal ini saya lebih condong ke pendapat yang membolehkan, dengan syarat pembeli ini punya hak yang penuh untuk membatalkan transaksinya jika barangnya tidak sesuai dengan pesanan. Karena pada dasarnya COD ini transaksinya itu terjadi ketika barang datang. Jadi tidak termasuk jual beli hutang dengan hutang. Barang itu datang, kita lihat barangnya, kalau kita cocok baru kita serahkan uangnya ke kurir. Nah, jadi bukan termasuk jual beli hutang dengan hutang. Dan memang dalam bisnis online ini kita harus serba hati-hati Pak, serba waspada. Jangan sampai kita menjadi korban penipuan. Jangankan dalam jual beli online, dalam jual beli offline saja kita harus waspada. Karena jual beli online ini banyak penipunya. Mereka akan memanfaatkan psikologi kita, kejiwaan kita. Kita biasanya kan sukanya yang murah-murah, yang bagus-bagus gitu ya Pak ya. Nah, pas kita kirim uangnya, barangnya datang nggak sesuai sama yang kita pesan. Ada sebuah cerita, saya lihat di medsos itu, ibu-ibu, dia pesan sofa. Kalau dari gambarnya yang saya lihat memang mewah, sofanya bagus, besar. Tapi pas uangnya ditransfer, yang datang itu sofa kecil untuk boneka Barbie. Memang lebih murah, tapi boneka Barbie buat apa?
Nah, makanya kita memang harus berhati-hati dalam jual beli online ini. Begitu Pak, insya Allah. Iya, menarik sahabat UPTPKM bahwa memang saat ini Islam itu memang tidak tertutup gitu ya Ustaz ya, dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, tentang apalagi tentang jual beli ya, dengan berbagai macam platform gitu ya, dengan kemajuan zaman. Khususnya di bidang ekonomi dan bidang perdagangan e-commerce ini. Kalau kita melihat fenomena saat ini tentang banyaknya penipuan, kalau kita seandainya jual, kita mau membeli barang nih, kita mau beli barang di Shopee, ternyata yang datang justru barang itu zong gitu, gede dan lain sebagainya. Kebanyakan. Nah, ini menjadi sebuah keperhatian kita bersama gitu Ustaz. Mungkin ada saran atau masukan kepada para UPTPKM pemirsa ini, bagaimana caranya agar kita ini jujur di dalam bertransaksi, bagaimana caranya bahwa etika Islam itu betul-betul diterapkan ketika kita bertransaksi, baik itu sebagai penjual maupun pembeli. Baik, yang pertama kita harus sadar bahwa kita itu sebagai umat Islam membawa nama baik Islam, nama baik agama kita. Dan agama Islam itu salihun likulli makanin wa zaman. Islam itu akan cocok diterapkan di semua tempat dan di semua waktu, dimanapun dan kapanpun. Sebenarnya untuk dagang ini mudah saja sebenarnya. Kita tinggal meniru suri tauladan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah sudah terdapat suri tauladan yang baik. Jadi Rasulullah itu kalau kita pelajari track record beliau itu Pak, umur 25 tahun beliau sudah terkenal sebagai eksportir sukses di 18 negara. Bayangkan itu, masih umur 25 tahun sudah terkenal sebagai eksportir yang jujur di 18 negara. Kalau kita sekarang misal terkenal di Singapura saja, satu negara, gak usah banyak-banyak, kita sudah kaya raya itu Pak, apalagi di 18 negara. Dan hebatnya, setiap Rasulullah itu berdagang gak pernah BEP, gak pernah balik modal, pasti untung. Dan yang lebih uniknya lagi, setiap orang yang membeli dari Rasulullah pasti senang. Dan orang-orang yang berdagang dengan Rasulullah, artinya saingan-saingan beliau, merasa nyaman. Tidak kita dapatkan di semua pedagang itu, jarang. Rata-rata pedagang itu ya, kalau penjualnya senang, ya pembelinya biasanya kecewa. Kalau pembelinya senang karena dia bisa menawar dengan sadis, misalnya harganya 50, dia tawar 2000, maka biasanya yang kecewa adalah penjual ya. Tapi Rasulullah tidak, semuanya senang, beliau dapat untung. Kemudian orang-orang yang bersaing dengan beliau juga merasa nyaman, tidak merasa terganggu gitu ya. Jadi kalau kita lihat track record Rasulullah SAW, beliau itu adalah orang kaya Pak, orang kaya, agak main-main, pengusaha ulung beliau. Buktinya apa? Jadi ada sebuah hadis yang sangat menarik ini Pak. Jadi ada sebuah hadis, Rasulullah itu pernah bersabda, wanita yang paling baik adalah yang paling ringan maharnya. Artinya ketika akad nikah dia gak minta macam-macam lah, gak minta yang banyak gitu ya. Tapi Rasulullah memberikan gambaran, contoh yang sangat-sangat bagus. Khadijah, ibunda kita, ketika Rasulullah melamar Khadijah, beliau memberikan mahar 20 ekor unta merah. Satu ekor unta merah itu sekitar 70 juta. Artinya mahar Khadijah itu 1,4 M kalau sekarang. Hindun maharnya itu sekitar 4.000 dirham. 4.000 dirham sekitar 1,2 M. Jadi kalau para jomblo sekarang yang belum menikah, kemudian dia datang ke calon mertuanya, ingat Pak, ingat Bu, kata Rasulullah tidak boleh minta mahar yang tinggi seperti itu. Tidak. Kalau kita mau meniru Rasulullah, sunnah Rasulullah, jangan separuh-separuh, ya, jangan separuh-separuh. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang kaya, tapi beliau memilih untuk hidup zuhud. Beliau menginfakkan semua hartanya di jalan Allah. Jadi zuhud ini bukan berarti misal saya miskin, kemudian saya mengatakan ya sudahlah saya hidup zuhud saja. Bukan seperti itu. Itu bukan zuhud. Zuhud itu adalah ketika dunia sudah ada di tangan kita, tapi kita memilih untuk hidup sederhana. Kita banyak tuh
membaca hadis-hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah masih menjahit bajunya yang robek, memperbaiki sandalnya yang rusak, itu diperbaiki sendiri, gak pakai orang. Ya. Begitu juga dengan para sahabat, istri-istri Rasulullah, masya Allah. Contoh Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu kebiasaan Aisyah itu adalah mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah banyak, beliau langsung infakkan semuanya. Dalam sebuah riwayat hadis Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adalah keponakan dari Aisyah. Urwah bin Zubair mengatakan, saya pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha menginfakkan 70.000 dirham, sementara pakaian beliau masih ada tambalannya. 70.000 dirham itu sekitar 21 M kalau sekarang, Kak. Bayangkan, ada seorang wanita nih, dia ngumpulin uang, rizkinya sedikit demi sedikit, sampai terkumpul 21 juta. Setelah terkumpul 21 juta, beliau infakkan semuanya tuh, tanpa tersisa, pakaian beliau masih ada tambalannya. Kalau kita mungkin ya mustahil lah sampai ke sana, itu mustahil, Pak. Jauh sekali. Jauh. Makanya dalam Islam ini sebenarnya kalau kita mau berusaha untuk kaya, berusaha untuk menjadi orang kaya, harta banyak, tidak masalah. Yang penting tujuannya adalah untuk akhirat. Kita bisa menggunakan kekayaan kita itu untuk bekal kita di akhirat kelak. Ya, makanya setiap sholat itu kita berdoa gitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita tidak ingin bahagia di akhirat saja, kita juga ingin berkecukupan di dunia. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Ya, kalau kita melihat sosok figur suri tauladan kita yang memang yang paling pas ya memang Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita melihat dalam keulungan atau keuletan beliau dalam berdagang, kemudian ya kita melihat sosok Ummul Mukminin Sayyidina Khadijah Kubra, beliau menginfakkan semua hartanya untuk perjuangan Islam. Berarti dalam konteks ini kita saat ini di era modern ini memang kita diminta untuk kaya, atau kita harus berusaha untuk mendapatkan kekayaan itu. Okay. Dengan tujuan-tujuan tentu tujuan-tujuan kebaikan begitu. Ya. Makanya dalam Islam itu ya kita diajarkan untuk seimbang, tawazun bahasanya ya. Tawazun itu seimbang. Ya, kita harus melihat orang-orang yang di bawah kita, yang hidupnya itu lebih sulit, lebih melarat, supaya kita itu nantinya bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan. Tapi memang sesekali ini ya, sesekali kita harus melihat orang-orang soleh di atas kita. Mereka menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, menaikkan haji orang tuanya, mengantarkan orang tuanya untuk umrah, itu butuh uang. Ya, betul. Oke, itu butuh uang. Orang-orang di sekitar kita pun juga sama, orang-orang miskin, kelaparan, itu adalah titipan Allah, yang Allah titipkan pada kita, amanah dari Allah. Bagaimana kita mau membantu mereka kalau kita sendiri kelaparan? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, bagaimana mungkin dia bisa memberikan sesuatu pada yang lain? Makanya kalau kita lihat baca surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kalian siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mendorong untuk memberikan makan pada orang miskin. Ayat ini turun, maksud dari ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Sufyan. Jadi beliau itu dia punya kebiasaan menyembelih satu onta setiap minggu, sehingga orang-orang miskin, anak yatim itu selalu datang untuk meminta sedikit bagian dari daging itu untuk dimakan. Tapi setiap kali meminta, Abu Sufyan langsung mengambil tongkatnya, dipukul tuh anak yatim. Jadi ayat ini diturunkan untuk memperingati kita, untuk memperingati orang-orang yang kikir, yang bakhil gitu ya, supaya tidak terlalu bakhil gitu ya dengan hartanya. Karena dalam Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, Pak. Dan Islam memiliki prinsip kedermawanannya sendiri. Sebagai contoh, kita diperintahkan untuk berzakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan seterusnya. Itu
masuk ke dalam kedermawanan. Kalau bahasa kita sekarang ya filantropi ya. Filantropi adalah bagaimana kita menunjukkan careness, kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar berdasarkan rasa kecintaan kita pada sesama manusia. Kita pun dari dulu sudah punya Islamic filantropi. Jadi bagaimana cara kita menyayangi orang-orang lain di sekitar kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau kita lihat, misalnya sekarang ini kita berpuasa di bulan Ramadan, salah satu hikmah disyariatkannya puasa itu agar kita berempati, bukan hanya bersimpati. Kalau hanya bersimpati, Pak, kita melihat orang misalnya kesulitan dia ya, orang kelaparan, ya kita kasihan kepada dia, kita iba, kita prihatin. Bahkan kadang kalau sore-sore itu Pak di Malang itu ada, kan biasanya hujan gitu Pak. Ada orang-orang yang memikul barang dagangannya yang sangat berat, dia jalan kaki, basah kuyup kedinginan. Kadang kita menangis tuh, gak tega ngelihat mereka, ya Allah. Tapi tangisan kita itu tidak akan bermanfaat untuk mereka. Sebanyak apapun air mata yang keluar dari kita, itu tidak akan membuat perut mereka kenyang. Tidak akan membuat mereka kenyang, Pak. Makanya dalam Islam kita diajari untuk berempati. Supaya hati kita itu nantinya lebih peka. Karena kita sudah merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya kekurangan. Sehingga walaupun kita belum kaya, kita akan tidak eman untuk membagi sebagian harta kita pada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya kita kan nantilah saya mau berinfak kalau sudah punya 10M, 100M dan seterusnya ya. Malah nanti tidak jadi infak. Nggih. Ada yang menarik, Pak. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya scrolling ya, status orang. Nah, kalau ulama zaman dulu sebelum tidur kan scrollingnya tasbih gitu. Nah, berzikir. Kalau kita zaman sekarang scrollingnya ID dan seterusnya lah. Ada sebuah status yang sangat menyentuh hati saya. Jadi orang ini membuat status yang isinya itu seperti ini. Mungkin dia sedang terhimpit ya, kesulitan hidup. Dia menulis, "Ya Allah, kata orang, Engkau menanggung rizki semua makhluk yang ada di bumi. Tapi kenapa hidupku sesulit ini, semelarat ini? Sudah 2 hari keluargaku belum makan. Sudah 2 hari keluargaku kelaparan. Kalau memang rizki kami sudah habis, atau engkau sudah tidak mampu lagi memberi kami rizki," kata dia, matikan kami. Ini dalam akhlak memang ya kurang baik lah, kurang sopan. Tapi dia menulis itu ya karena keadaan dia. Nah, orang-orang seperti ini yang harus kita bantu. Mereka tidak perlu ceramah, ayat Quran, ayat hadis, mereka nggak perlu. Mereka butuh uluran tangan kita. Makanya dulu Pak, di zaman Rasulullah itu ketika ayat tentang keutamaan infak itu turun, para sahabat itu berbondong-bondong untuk bekerja lebih keras lagi. Bukan supaya mereka lebih kaya, bukan, tapi agar mereka bisa berinfak lebih banyak lagi. Okay. Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, "Siapakah di antara kalian yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah?" Maka Umar ngacung, "Saya wahai Rasulullah, saya akan menginfakkan separuh dari seluruh hartaku." Abu Bakar gak mau kalah. Abu Bakar ngacung juga, "Rasulullah, saya wahai Rasulullah, saya akan menginfakkan seluruh hartaku di jalan Allah." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kalau engkau menginfakkan seluruh hartamu di jalan Allah, lalu apa yang tersisa untuk kamu?" Apa kata Abu Bakar? "Wahai Rasulullah, adakah harta yang lebih bernilai dari kedekatan aku kepada Allah dan Rasulnya?" Allahu Akbar. Jauh dari kita itu Pak, jauh dari kita. Ya tapi minimal kita berusaha semaksimal mungkin ya, semampu kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita gitu Pak. Baik, betul. Sahabat UPT yang berbahagia, ini penjelasannya memang sangat menarik gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Ustaz terkait dengan instrumen filantropi di dalam Islam ini. Baik. Banyak sekali instrumen filantropi dalam Islam ini, Pak. Jadi mulai dari zakat, wakaf, kemudian infak, sedekah, hibah, hadiah,
dan seterusnya, banyak sekali pokoknya. Tapi dalam Islam yang paling ketat aturannya dua. Yang pertama zakat, yang kedua wakaf. Nah, pertama zakat. Zakat ini ketat karena dia adalah kewajiban setiap umat Islam. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Dan zakat ini adalah kewajiban setiap muslim, artinya harta zakat ini, dana zakat ini akan terus ada sampai kiamat. Makanya harus dimaksimalkan tuh. Potensinya sangat besar. Kemudian yang kedua adalah wakaf. Wakaf ini adalah penyerahan sebagian harta untuk tujuan kemaslahatan umat selama-lamanya. Nah, ini juga potensinya besar sekali, besar sekali. Sabda Rasulullah, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amalu illa min thalathin." Ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali satu perkara. Mohon maaf, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang berjalan. Kata Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, maksud dari sedekah jariyah itu adalah wakaf. Kenapa disebut dengan sedekah berjalan? Karena ketika kita berwakaf, barangnya itu akan kekal sampai hari kiamat, pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Contoh yang paling real, yang paling konkret yang masih ada sampai sekarang adalah sumur Raumah. Sumur Raumah itu adalah sumur milik Yahudi dulu ya. Jadi pada suatu waktu orang-orang di Madinah itu mereka dilanda musim paceklik, sulit mencari air bersih. Satu-satunya sumur yang mengalirkan air bersih hanya sumur Raumah ini. Masalahnya ini milik Yahudi. Setiap orang yang mau mengambil sumur ini, mengambil air di sumur ini, dia harus antri dan harus bayar, wajib bayar, gak gratis. Maka pada waktu itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat, siapakah di antara kalian yang ingin menginfakkan hartanya untuk membebaskan sumur ini, kemudian menyerahkannya kepada umat Islam, maka baginya surga Allah. Maka pada waktu itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau langsung menuju orang Yahudi itu untuk menawar sumur itu dengan harga yang sangat fantastis, sangat mahal sekali. Tapi orang Yahudi itu tidak mau. Utsman tidak menyerah, tidak kehabisan akal, beliau itu berpikir lagi. Akhirnya beliau menawar, bagaimana kalau uangnya tetap harganya fantastis, tapi saya beli separuh saja, separuhnya tetap milik kamu, milik kamu. Maka orang Yahudi itu mulai berpikir, pertama selain dia dapat uang banyak, yang kedua sumber penghasilannya kan nggak habis, artinya dia masih punya separuh dari sumur itu, artinya separuh-separuh nantinya. Setelah deal, maksudnya separuh-separuh ini, hari ini itu haknya Umar, mohon maaf, haknya Utsman. Keesokan harinya itu haknya orang Yahudi itu, keesokan harinya itu haknya Utsman lagi, dan seterusnya. Nah, setelah akadnya deal, Utsman ini mengatakan para penduduk Madinah untuk mengambil air secara gratis di hari Utsman. Pada akhirnya Yahudi ini datang. Memang ketika di hari Yahudi ini tidak ada orang yang ngantri karena sudah dapat gratis. Di hari Utsman ngapain ngantri untuk bayar gitu kan. Pada akhirnya Yahudi ini menjual semuanya kepada Utsman, dan akhirnya Utsman itu memiliki sumur itu 100%. Dan pada waktu itu Utsman langsung mewakafkan sumur itu. Nah, sampai sekarang itu ada, Pak. Kalau jenengan ke Mekah, Madinah pas umroh itu mampir ke sumur itu, insya Allah itu akan membuat kita sadar pentingnya wakaf itu. Sumur itu sekarang mengairi perkebunan kurma yang ada di samping-sampingnya. Kalau tidak salah sekarang itu ada 1550 pohon kurma di samping sumur itu yang diairi. Tapi itu terus akan bertambah lagi. Hasil dari kebun kurma itu digunakan untuk fakir miskin, anak yatim, untuk kesejahteraan umat. Itu wakaf. Jadi wakaf ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar jika memang dikelola dengan baik untuk kesejahteraan umat. Kalau kita di Indonesia itu biasanya, Pak, namanya wakaf, kalau enggak dibangun buat masjid ya buat musola, atau enggak buat tanah kuburan. Sudah, itu saja. Kebanyakan seperti itu. Makanya banyak tanah-tanah wakaf menurut data dari BWI itu terbengkalai. Padahal kalau kita lihat, seandainya kita mau benar-benar gitu ya mengelola itu, di Qatar sendiri tanah wakaf ini dibangun hotel, resort,
Kita juga di Indonesia mungkin resort terlalu besar, mungkin ya hotel terlalu besar, ya kita bangun misal supermarket atau perkebunan, persawahan yang nantinya hasil dari wakaf ini bisa kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Itu baru dari wakaf. Belum lagi zakat penghasilan 2,5%. Semakin banyak hasilnya, gajinya semakin banyak, income-nya semakin banyak, makin banyak pula zakatnya. Belum lagi zakat pertanian itu 5-10%. Belum lagi zakat pertambangan itu 1/5 itu banyak sekali Pak, banyak sekali. Jadi potensi dari filantropi dalam Islam ini sangat-sangat besar sekali untuk kemaslahatan umat. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan e-commerce dan filantropi. Ini ada Ya, sami-sami. pertanyaan dari netizen, Ustadz. Ada pertanyaan dari netizen yang memang aktif mengikuti jalannya podcast kita pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana dengan emak-emak mungkin ya, atau kita yang suka menawar barang-barang di e-commerce gitu ya, kan suka ya tawar menawar sampai dengan dapat harga yang mungkin akan sangat jatuh di bawah. Bagaimana hukumnya di dalam Islam tawar menawar ini? Baik, tawar menawar dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan terlalu sadis. Kalau harganya itu biasanya misal yang sering saya lihat penjual sayur keliling. Ibu-ibu itu biasanya geng ibu-ibu langsung berkumpul kalau ada penjual sayur keliling itu. Berapa ini Pak harganya? 10.000, 2.000 ya? 2.000. La haula wala quwata illa billah. Penjual sayur itu dia jual sayur itu bukan untuk beli Ferrari loh. Dia jual sayur untuk makan sesuatu nasi. Ya, masih kita tawar 2.000. La haula wala quwata illa billah. Sebaliknya, kalau kita ke mall, nggak ada ibu-ibu yang nawar. Malu mereka nawar. Tapi giliran ke pedagang-pedagang kecil, mereka nawar sekuat-kuatnya. Justru dalam Islam itu kita dilatih untuk samahah, sakha. Artinya ketika kita membeli, usahakan si pembeli dengan si penjual itu sama-sama gembira. Kalau bisa, harganya berapa Pak? 10, kasih 12.000. 2.000-nya untuk sedekah. Dengan begitu kita akan terbiasa untuk memberi. Pertanyaannya sekarang, saya tanya ke Bapak nih, mungkin di daerah Bapak atau di kawasan Bapak, di kawasan jenengan, ada ibu-ibu yang suka nawar. Saya tanya, apakah dia makin kaya? Tidak ada orang yang suka nawar makin kaya. Itu sudah kita sepakati. Justru pengalaman saya pribadi, semakin saya melebihkan, semakin ada idkhalus surur. Kata Rasulullah, afdhalul a'mali ilallah, amal yang paling baik di sisi Allah salah satunya adalah sururun yudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Jadi ketika kita nawar 10.000, langsung kasih 12.000. Memang perlu paksaan awal-awalnya, tapi lama-kelamaan kita akan terbiasa itu, insyaallah. Oke, baik. Ini kemudian lanjut di pertanyaan kedua, ini tentang yang tadi kan tentang e-commerce gitu ya dalam etika Islam. Ini ada pertanyaan juga dari netizen. Saat ini kan banyak sekali berseliweran atau lembaga-lembaga pengumpul zakat, lembaga pengumpul infak, sedekah. Bahkan kalau kita melihat di jalanan saja itu ada berbagai macam baliho yang zakat di tempat ini, kemudian sedekahlah di tempat ini. Nah, bagaimana cara kita untuk hati-hati di dalam memilih satu tempat, ya tempat pengumpul zakat, atau mungkin bisa kita katakan amil zakat yang memang dia amanah gitu ya, yang aman bagi kita. Baik, ini agak sulit ya karena membahas tentang organisasi lain. Cuma di sini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman sekalian bahwa dalam Islam amil zakat ini memang diadakan untuk kemaslahatan umat, karena memang ada orang-orang yang sibuk siang malam, pergi pagi pulang malam untuk mencari uang, sehingga mereka tidak sempat untuk memberikannya langsung kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi itu untuk orang-orang sibuk.
orang-orang kaya yang hartanya masya Allah, yang sibuknya masya Allah. Tapi untuk kita gaji skala gaji UMR seperti ini, paling sedekah kita ya paling cuma 10.000, 100.000, 1 juta, sedikit sekali. Nah, makanya usahakan kalau kita memang sempat, kasih langsung ke orang yang membutuhkan, karena beda loh, beda. Makanya ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sedekah ini dapat menolak berbagai macam penyakit, menolak bala. Kenapa? Setelah diteliti memang ketika kita memberikan sedikit rezeki kita ke orangnya langsung, orang yang kesulitan langsung. Kalau kita sore-sore itu biasanya kan macet-macet gitu pagi. Kan biasanya ada orang yang minta-minta dengan anaknya, kemudian ada orang yang jualan itu sampai basah kuyup dia kedinginan. Kita kasih rezeki kita, itu kita akan merasakan kebahagiaan. Jadi ketika kita berbuat baik pada orang, kita yang akan merasakan kebahagiaan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik pada orang lain, sebenarnya engkau berbuat baik pada diri sendiri. Dan ketika kita merasa sakha, raha, kita bahagia. Bahagia ini yang akan membangkitkan hormon-hormon baik dalam tubuh kita sehingga kita jarang sakit. Ya. Kalau kita memang sibuk, ya memang kita harus mencari organisasi yang memang dia sudah terpercaya memiliki track record yang bagus. Wallahu a'lam. Menarik tentang peminta-minta yang tadi disampaikan oleh Ustadz, atau kalangan papah gitu ya, kalangan papah yang ada di jalanan. Terkadang kita sedikit mikir, Ustadz. Ada, mohon maaf ini mungkin ini bahasanya agak vulgar gitu ya. Ada tipe pengemis, kalau mungkin saya bisa membagi gitu ya. Ada tipe pengemis hakiki, pengemis yang beneran gitu, dan pengemis profesi, Ustadz. Pengemis profesi. Tentu di perempatan-perempatan jalan pasti kita akan menemukan kenapa hanya orang ini saja yang selalu ada di sini. Gitu. Ada juga mungkin yang berseliweran para pengemis itu memang dia pekerjaannya adalah memang mengemis gitu. Nah, bagaimana agar kita ini sebagai orang yang mungkin menjalankan filantropi Islam gitu ya, kedermawanan Islam, tidak salah di dalam memberikan kepada kalangan yang memang benar-benar membutuhkan. Seperti tadi misalkan kalau dia hanya pengemis profesi gitu ya, semakin kita ngasih dia semakin kaya sebenarnya. Dia hanya flexing yang tidak bagus gitu misalnya. Begitu. Bagaimana Ustaz? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali saat itu. Yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui, dalam Islam ada sebuah kaidah, nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya bisa menghukumi yang zahir saja, yang kelihatan saja. Sementara di balik itu ya terserah dia dengan Allah. Kalau kita terlalu detail, misal ada pengemis, KTP-nya mana, kamu dari mana, asalnya di mana, keluarga kamu di mana, dompet kamu berapa isinya dan seterusnya, ya gak jadi kita ngasih. Nah, padahal kita cuma mau ngasih 2.000, mungkin 5.000, gak sampai ngasih 1 M itu. Ada di mungkin yang dari Madura, mungkin para pemirsa ada yang tahu, di Perenduan itu ada orang yang memang kerjaan dia memang mengemis di pinggir jalan, tapi dia punya 4 rumah, 4 istri, 3 mobil, 3 sepeda motor. Kerjaannya ngemis, tertarik. Baik, dalam hal ini memang kita kembali lagi ke niat, Ustaz. Kalau kita melihat secara zahir, ya dia sepertinya sulit, pakaiannya lusuh, dia kekurangan, ya kita kasih. Masalah urusan dia mau dibuat apa, terserah. Ada orang-orang yang memang profesinya sebagai pengemis, dia as-sa'il. Maka kalau kita ikhlas, kita tidak ada masalah dengan itu. Karena yang kita harapkan itu adalah ridho Allah. Kita ngasih uang, malaikat catat, sabatal ajr, pahala sudah tetap gitu. Tapi kalau kita kurang ikhlas, ini masalahnya. Ada sedikit pengalaman Ustaz. Jadi ada seorang sudah tua, sepuh, dia datang ke rumah, di depan pagar dia minta-minta, tangannya gemetar, Ustaz. Orang tangannya gemetar pasti kelaparan toh, ya. Karena gak tega, saya kasihlah waktu itu ya 100.000 dengan harapan paling tidak untuk 1 minggu dia bisa makan. Ternyata setelah saya keluar bersama istri dan anak-anak, saya menemukan dia sedang duduk dengan, mohon maaf, orang pinggir jalan, preman gitu ya. Di depannya ada topi miring. Artinya dia menggunakan uang yang saya kasih 100.000 itu untuk topi miring. Oh, pada waktu itu Ustaz, waduh,
panas sekali hati itu. Sudah dikasih gak tahu diri. La haula wala quwata illa billah. Karena pada waktu itu saya tidak ikhlas. Saya membantu dia karena kasihan. Karena kasihan, bukan karena Allah. Makanya luruskan lagi niat kita. Kita bantu orang itu karena Allah. Kita mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena kasihan ke dia. Kalau kasihan ke orang, misal pengalamannya, ada seseorang tetangga saya, dia selalu membantu tetangganya yang miskin. Setiap bulan 1 kali dia kasih 1 juta tuh. Nah, tetangganya miskin banget, makan sulit, terus anak-anaknya itu gak pernah jajan, sehingga kasihan dia kan. Dan setiap dia membantu tetangganya, dia selalu masuk ke rumahnya supaya orang tidak ada yang tahu. Singkat cerita 1 tahun 2 tahun berjalan tuh, alhamdulillah bisa ikhlas. Tapi pas masuk tahun ketiga, tetangga ini mulai kurang ajar. Apa yang terjadi? Nah, orang yang biasa bersedekah tuh langsung di depan rumahnya dia memaki-maki, Ustaz, kamu ini ya kurang ajar, kamu gak tahu diri gitu. Pokoknya keluar kata-kata yang tidak pantas dari mulutnya. Kenapa? Karena dia membantu bukan ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena ingin kelihatan baik mungkin, atau membantu karena kasihan mungkin. Jadi yang pertama memang kita harus meluruskan niat kita, insyaallah. Oke? Baik, sahabat UPT PKM yang berbahagia, ini kita sudah ada di penghujung acara podcast kita pada spesial Ramadan 1444 Hijriah kali ini. Mungkin sesi terakhir Ustadz bisa memberikan saran atau bisa memberikan masukan kepada para pemirsa semuanya tentang bagaimana agar kita ini juga menjadi seorang yang dermawan yang sesungguhnya, dermawan yang hanya lillahi ta'ala, bukan dermawan yang hanya untuk mengharap pujian atau mengharap flexing dari masyarakat belakang. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus sadar bahwa kita itu di dunia sementara. Bahkan tidak ada yang bisa menjamin sore nanti atau 1 jam lagi bahkan kita masih hidup. Makanya para ulama itu memberikan kita nasihat seperti Imam Syafi'i, kata beliau, kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat, dia tidak sakit apa-apa, tiba-tiba mati, tiba-tiba meninggal. Tidak ada yang tahu tentang ajal ini. Ketika dia datang tidak akan mundur sedetik pun dan tidak akan maju sedetik pun. Makanya mumpung Allah masih memberikan kita waktu, kesempatan, ya kita pergunakan sebaik mungkin. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal dikubur, kita berkata seperti perkataan orang-orang yang tidak berbuat soleh selama di dunia. Mereka mengatakan di dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya kami dibalikkan lagi ke dunia walau sebentar saja, kami pasti akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Jadi jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah meninggal. Kalau kita lihat lewat kuburan kita lihat batu nisan, tanah. Tapi di dalam tanah itu ada orang-orang yang dulu bekerja sama kita. Sama mereka, dosen juga mungkin, akademisi, petani dan seterusnya. Mereka juga meniti karir. Mereka juga pergi pagi pulang malam mencari rezeki. Mereka juga punya cita-cita, punya angan-angan, tapi mereka sudah ada di tanah sekarang. Dan kita pun pada hakikatnya sekarang itu sedang menuju ke tanah. Pergunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Ustadz Jamalul Akbar atas waktu dan kesempatan berbagi kepada kita semuanya dengan podcast edisi Ramadan 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh UPT PKM Universitas Brawijaya. Atas nama pribadi kami ingin menyampaikan terima kasih. Atas nama lembaga, mari kita tutup kegiatan ini. Mungkin ada satu hal yang bisa kita garis bawahi adalah dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Karena itu kita harus berbaik-baik dengan manusia yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.